Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo XMPM. Kali ini saya ingin menjawab atau memberi sharing ya. Sharing tapi lewat masukan atau pertanyaan atau WA. Kemarin saya sudah menjawab yang punya Mas Suryadi di Kalimantan Tengah ya. Nah ini anak pertanyaan mana ya teko Sawadi. Mas Astawan. Mas Astawan teko ndi? Mas Astawan dari Sulawesi Utara. Mas, saya mau bertanya, nama saya Astawan dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, waduh ya. Salam kenal Mas. Saya mengajar di SMK, jurusan saya teknik sepeda motor. Berarti Pak Guru ya. Mohon maaf, salam kenal Pak Guru, Pak Astawan di Sulawesi Utara. Terus pertanyaannya ya, wow. Dulu saya pernah bekerja di bengkel selama 2 tahun. Sekarang saya ingin buka bengkel tapi mengerjakan bukan saya. Sing ngerjakno dudu Mas Astawan. Maksudnya Mas Astawan ini ngajar di SMK, tapi dia pengen buka bengkel, sing ngerjakno kudu Mas Astawan. Oh, berarti melibatkan orang lain. Terus apa? Sekarang saya ingin tujuan bukan buka usaha. Tujuan buka bengkel selain usaha juga membantu anak didik saya untuk media belajar. Oh nyambung lah, artinya ngajar SMK jurusannya teknik apa jurusan apa teknik? Teknik sepeda motor. Oke, sip, ya. Setelah saya melihat video di channel sampean, saya tertarik dan saya butuh masukannya Mas. Sekian, terima kasih. Buat Mas Astawan ya, Pak apa Mas, aku ya nyeluk Mas wae lah. Aku ya wis berumur ya. Jadi salam kenal dari Santo Surabaya. Terima kasih sudah menonton, sudah like, sudah komen, subscribe juga di Santo XMPM. Mudah-mudahan sehat selalu dan makin sukses. Saya sebenarnya nggak sungkan ya, aku sungkan. Mulai aku mau menceritakan apa ke Mas Astawan ya, karena Mas Astawan kan sebagai Pak Guru ya di SMK. Cuman pengen buka usaha bengkel supaya selain usaha dia ingin memberikan fasilitas atau mungkin media untuk anak didiknya belajar. Ya tujuan yang sangat mulia, niat yang sangat mulia, mudah-mudahan terkabul dan bisa sukses. Amin. Jadi gini Mas Astawan, jadi ini buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi ketika kemarin yang Mas Suryadi itu buka bengkel, tapi Mas Suryadi ikut mengerjakan toh. Iya. Tapi kalau hari ini kan Mas Astawan pengen buka bengkel, tapi tetap mengawasi karena kan satu wilayah dengan sekolahnya. Ngajarnya kan nggak 1 hari, mungkin siang setelah pulang dari sekolahan mungkin isok di bengkel gitu loh. Cuman intinya yang perlu disiapkan kan gini. Ketika kita memulai usaha itu yang jelas nggak ada orang pengen usaha tapi nggak pengen oleh untung, itu kan nggak ada. Tapi tidak hanya sekedar mencari untung, cari manfaat. Nah pertama apa yang disiapno? Kalau tadi 2 tahun di bengkel, berarti kan sebelum ngajar di SMK pernah di bengkel 2 tahun. 2 tahun. Artinya ilmu bengkel itu sudah dapat, ya teknisnya sudah dapat. Tapi kemungkinan untuk administrasi atau manajemen mungkin yang perlu bukan belajar lah, mungkin perlu didalami lah. Buka bengkel itu dengan kita ngerjakan sendiri itu lebih enak karena semua kontrol di kita. Tapi kalau melibatkan orang lain yang jelas kan gini, kita harus gaji orang, ya nggak mungkin toh orang kerja nggak digaji. Terus kemudian ketika pertama kali buka bengkel itu ya pengalaman, tapi bukan kita ngomong aktualnya aja bahwa buka bengkel itu ya nggak langsung untung loh. Artinya sampean harus punya target dulu. Pertama menyiapkan tempatnya ada, peralatannya ada. Ya saya nggak ngomong hari ini kan memang teknologinya kan semakin canggih. Peralatan yang mendukung elektronik juga banyak. Ya mungkin kalau ada ya itu disiapkan untuk menunjang performa mekaniknya supaya mekaniknya iso lebih pede. Kalau jam terbangnya tinggi nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin mekaniknya jam terbangnya belum tinggi atau mungkin secara skill tekniknya masih belum mumpuni, maka perlengkapan atau peralatan itu penting banget, apalagi eranya injeksi. Terus kemudian kalau hubungannya dengan pendidikan tadi, kan ya yang namanya di sekolah kan juga harus menyiapkan SDM-nya kan ya by data.
nggak alat loh. Tidak hanya ngene kan nggak bisa, karena pendidikan itu kan hubungannya dengan perkembangan teknologi loh. Artinya apa? Satu tempat mungkin sudah ada, terus kemudian perlengkapan tadi apa ya, nggak harus lengkap semua enggak, tapi poin-poinnya apa yang perlu disiapno itu yang penting perlu disiapno ono loh ya. Terus kemudian mencari orang, nah ini mencari orang untuk mengerjakan bengkelnya itu, rekrut wong, nah pegawai baru atau karyawan baru atau mekanik untuk mengerjakan di bengkelnya itu. Nah ini yang gampang-gampang angel maksudku. Kalau kita nyari orang yang sudah bisa, yo mungkin secara teknis kita nggak ada masalah, terbantu. Tapi biasanya saya sudah punya karakter. Nah, ikut arahan kita biasanya juga sering pro kontra, loh. Nah, terus ya apa carane? Ya enggak apa-apa. Wong namanya usaha itu kan harus dijalani dulu. Mulai dulu aja. Ini dievaluasi pelan-pelan. Cuman poinnya bahwa ketika kita mengajak orang lain, transparansi itu penting. Dibuka aja datanya. Nah, Mas Astawan ini juga harus nyiapkan dana subsidi buat gaji ya. Iya no. Saya gini, logikanya kan, bengkel itu tas buka. Mau nggak kamu diajak borongan? Mungkin sebagai mekanik? Gak mau mas, soalnya dari awal dan gurung ono sing servis toh. Belum ada pelanggan. Artinya kalau ngarepno borongan itu pasti sampean nggak oleh duit. Itu sebagai mekanik pasti nggak mau. Kemudian yang kedua, kalau sampean gaji dengan gaji tinggi sesuai permintaan mekanik, pasti sampean juga keberatan nanti. Dengan berjalan bengkel belum produktif, belum hasil, wis gaji mekanik tinggi, otomatis sampean akan subsidi gaji. Makanya win-win solution atau jalan tengahnya itu ya kita sama-sama nggak oleh egois. Kita cari orang yang satu visi dengan kita. Satu visi itu, saya mau buka bengkel kamu kan mekanik, ya boleh buka bengkel. Kalau bengkelnya sepi ya dinikmati sepi ini bareng-bareng. Tapi sampean nggak keluwen, nggak kelaparan. Aku ngekei kebutuhan dasar sampean loh ya. Tapi kalau bengkelnya nanti rame, ya kita nikmati sama-sama. Ketika rame sampean ya enak, aku ya enak. Sama. Jadi bahasa apa ngono iki? Saling menguntungkan mungkin ya. Ya simbiosis mutualisme. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai mekanik tidak dirugikan. Sak sepi-sepine bengkel, ya toh. Awakmu masih membawa pulang uang meskipun nilainya nggak banyak. Tapi untuk kebutuhan dasarmu, mungkin bottomnya berapa? Ya disepakati aja. Kalau saya, mungkin kan masing-masing daerah kan beda. Umpamanya bottomnya berapa? Ya lek gak ono garapan blas, wis. Sampeyan tak kei 1 juta ya. Atau 1,5 juta ya, itu kan tergantung kesepakatan toh. Iya. Tapi lek bengkel ini sudah ada yang masuk, ya istilahnya pekerjaannya ono ae, ya nanti sampean selain 1 juta itu saya kasih tambahan insentif mungkin, gitu. Insentif atau mungkin kasih uang makan udah yang lain lah. Istilahnya komposisinya bisa dengan ya tadi anggap aja gajinya, kemudian insentifnya, kemudian uang makan, uang transport dan kehadiran yang lain-lain terserah. Konsepnya bahwa intinya mekanik itu tidak dirugikan ketika bengkel baru buka. Sampean wis nerima gaji meskipun kecil, lek bengkel rame sampean ya oleh akeh anu. Nah, ketika nanti sudah jalan, jelek wis makui, bengkel sudah jalan. Terus dihitung-hitung mekaniknya sok ngomong toh, Mas, ini kan bengkel sudah rame, sudah jalan. Terus sistem gajianku koyo elek ngono kok kurang menarik ya. Aku kurang semangat iki. Ya apa lek bagi hasil atau bagi hasil prosentasenya gimana? Nah, tadi ada yang dikatakan modal awal kan. Modal awal itu yang kemarin saya bilang BEP. Break even point, mengembalikan modal awal. Jadi ketika mau bagi hasil ya yang modal pertama siapa? Kan Mas Astawan. Ya. Nah, sebelum dibagi hasil itu jasa plus keuntungan spare part loh ya, bukan penjualan spare part, keuntungan spare part. Kalau sudah disepakati untung spare part berapa? 15% atau berapa? Cuma 15%. Ya wis total penjualan 1 bulan 15%, jasanya sekian di total. Terus kemudian dipotong BEP tadi sama OPEX, operasional expense, pengeluaran. Iki untung sekian dibagi hasil, monggo. Itu fair-fair aja. Intinya
Saya selama bekerja jadi mekanik dan selama saya buka bengkel, saya itu tidak pernah kok istilah kok. Iya, dari awal ketika mau ngajak orang ya saya fair aja. Kalau bengkelku sepi, dari mana saya bisa menggaji besar? Iya. Lek bengkelku rame, sampean tak kasih dikit, ya aku ilokno. Berarti aku enggak, aku serakah berarti. Artinya apa? Jalan terbaik adalah transparansi. Berapapun pendapatannya, berapapun pengeluarannya, semua transparan dibuka. Nah, nanti endingnya seperti itu. Terus kemudian gini, ketika sudah jalan itu, Mas Astawan seharusnya mekanik kan, kalau satu orang kan ngerjakan kan kewalahan toh. Kewalahan, ya. Akhirnya kan nyari orang lagi untuk dikader. Di kader diajari, ketika sudah diajari bisa terus kemudian berjalan ini. Nah, ada kemungkinan Mas Astawan tadi dengan sampean sebagai mekanik yang pertama kali bekerja itu menjadi partner bisnis. Partner bisnis itu artinya apa? Dari satu bengkel ini sampean juga oleh pendapatan, terus buka cabang lagi. Nah, ketika cabang yang kedua ya monggo dibicarakan lagi modalnya berapa atau mungkin modalnya tetap Mas Astawan ini yang mengelola. Jadi sampean selain dapat gaji dari satu bengkel, pendapatan dari satu bengkel tadi, dapat dari bengkel yang lain. Mungkin arahnya seperti itu. Cuman poinnya saya terima kasih sekali sama Mas Astawan sudah mau komentar, mau bertanya, kemudian juga mau memberikan pertanyaan lah. Itu ya menurut saya kehormatan buat saya karena jawabanku guru mesti bener. Jawabanku ini jawaban asal-asalan, jawaban ya wis apa sing pernah tak lakukan, apa yang pengalaman saya di lapangan ya itu yang saya ceritakan. Sharing ya. Jadi menurutmu ini bukan hanya Mas Astawan, kamu kan punya keinginan pasti toh? Pasti. Ya apa menurutmu keinginan Mas Astawan tadi? Bagus sih, soalnya masih ngajar di SMK dan ingin usaha sendiri dan lebih bagusnya itu orientasinya bukan usaha, ingin mendidik juga siswanya. Artinya manfaat ya, bermanfaat. Jadi kalau bisnis itu hanya mengejar uang, kita akan kelelahan. Duit gak nontek ya Pak, kurang kecuali diujur ngalor gak kurang. Tapi ketika kita ngomong manfaat, nah seberapa besar manfaat kita buka usaha untuk orang lain. Nah, karena Mas Astawan tadi jadi guru, kemudian punya siswa, mungkin akan lebih manfaat lagi kalau siswanya dikasih media untuk belajar anak ini. Ben kamu nanti bisa buka bengkel. Dan harapan saya nanti murid-muridnya itu bisa buka bengkel sendiri. Kalau mungkin muridku tak nilai api pekerjaannya, terus kemudian belajarnya bagus, hasilnya gimana nanti ya pelan-pelan kalau memang muridnya belum bisa buka sendiri ya dibuka noneh loh. Jadi kesempatan bisnis itu semakin besar buat Mas Astawan. Artinya Mas Astawan itu berfungsi sebagai investor. Bukan pelaku. Maksudnya bukan yang menjalankan usaha itu. Jadi ketika jadi investor ya basicnya tahu bengkel, ngerti bengkel, terus kemudian mengajak orang ya profesional jadi investor. Apa itu ya tetap kuncinya tetap di pelayanan. Diterima dengan baik, dikerjakan dengan baik, dikontrol, final check, kemudian diserahkan dengan baik. Maka disitulah akan terjadi bisnis itu berjalan dengan baik. Mudah-mudahan lancar, sukses buat Mas Astawan. Terima kasih. Kalau manfaat videoku ya monggo di-share gitu. Kalau mungkin kurang manfaat ya tidak apa-apa. Ini hanya sharing. Saya tidak ngajari, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bermaksud menggurui atau ngajari karena mungkin saya nggak lebih pintar. Tapi ya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, tutup ya. Tutup aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab istilahnya pertanyaan Mas Astawan. Buat teman-teman lain yang istilahnya sepaham ya monggo, ada yang ingin bertanya terus kemudian di komentar aja, silakan ditanyakan, nanti kalau saya bisa pasti tak jawab. Nah aku iso loh ya, kalau gak iso gak tak jawab ya. Mudah-mudahan bisa buat belajar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.